Hai teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini Anda sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan kalau yang lagi sakit hari ini bisa cepat sembuh ya. Baik teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial tentang fungsi logika. Pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi autosum. Hari ini saya akan mencoba memaparkan fungsi dari logika. Baik, dalam fungsi logika terdiri dari true, false, not, if error, or, dan and ya. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari fungsi logika ini dan bagaimana sih cara menggunakannya dan cara membuat fungsi ini ya. Jadi langsung saja dimulai dari fungsi yang pertama, yaitu true ya. True ini adalah fungsi yang akan muncul bila suatu rumus bernilai benar ya. Contohkan di sini misalnya kita bikin sama dengan sel D5 ditambah atau kita kali aja dikali sel E5 sama dengan sel F5 ya. Langsung saja kita enter F. Berarti true ini menyatakan bahwa 300.000 dikali 1 sama dengan 300.000. Itu berarti hasilnya adalah benar. Nah, bagaimana jika hasilnya tidak benar? Coba sekali lagi, sama dengan D6 dikali E6 sama dengan F6. Kita tekan enter ya. Ini adalah salah. Kenapa salah? Karena 300.000 dikali 4 itu hasilnya bukan 200.000 ya. Artinya dia false. False ini artinya salah, dan true ini artinya benar ya. Mungkin Anda bisa mengikutinya, bisa mengertinya supaya lebih ingat ya. Ini kalau saya ini hanya sekilas saja nih, bisa saya tarik ya. Nah, ini ada benar, ada salah, ada benar, ada salah, ada benar ya. Jadi ini hasilnya bukan 200.000 ya, karena di fungsi logika true mengatakan bahwa hasilnya dari 200.000 dikali 2 hasilnya bukan 200, makanya dia mengatakan false ya. Itu untuk true. Sekarang kita akan membahas untuk false-nya. Nah, false ini kalau di Excel bermaksud adalah fungsi yang akan muncul bila terdapat suatu rumus bernilai salah ya. Kita contohkan sama dengan sel D5 dikali sel E5 sama dengan sel F5 ya. Tekan enter ya. Ini adalah hasilnya tidak jauh berbeda dengan true. False ini adalah kebalikannya ya, kebalikannya dari true ini. Jadi kalau true ini mendeteksi rumus yang benar, kalau false ini mendeteksi rumus yang salah ya. Ini tidak jauh berbeda dengan true, jadi kita tarik saja ya. Karena sama, karena rumusnya sama, cuma namanya ada yang berbeda ya. Baik, kita lanjut saja ke not ya. Not ini di Excel bisa kita artikan sebagai fungsi yang mengondisikan suatu rumus yang benar menjadi salah ya. Contohkan sama dengan kita ketik not buka kurung ya, sel D5 dikali sel E5 sama dengan sel F5 tutup kurung lalu enter. Nah, jadi dia mengondisikan rumus yang seharusnya ini benar menjadi salah ya. Jadi not ini bisa kita artikan kebalikan dari true dan false ya. Jadi kita tarik saja ya, karena ini tidak berapa sulit ya. Bisa Anda lihat perbedaannya, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar ya. Itu adalah fungsi dan kebalikan dari fungsi true dan false ya. Baik, itu salah satunya. Kita lanjutkan saja ke fungsi if. Di Excel, if ini bisa kita artikan sebagai fungsi yang akan muncul jika nilainya benar bila pernyataan rumus bernilai benar dan nilai tidak benar bila pernyataan rumusnya tidak benar ya. Langsung saja kita coba apakah bagaimana cara kerjanya. Langsung saja kita coba sama dengan ketik E buka kurung sel D5 sama dengan sel F5 koma kita ketik true koma kita ketik false ya, tutup kurung. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini bisa kita baca artinya jika di sel D5 sama dengan sel F5 berarti dia menyatakan benar. Nah, jika sel D5 tidak sama dengan sel F5 maka hasilnya adalah salah ya. Jadi karena D5 ini sama dengan F5 maka dia adalah benar ya. Ini bisa kita tarik, kita buktikan yang lainnya apakah dia benar atau tidak. Nah, ini adalah contohnya bahwa ini adalah salah karena dia tidak sama ya. Ini juga tidak sama ya, karena dia nilai false. Oke ya, gimana? Dengan Anda mengerti ya. Baiklah, kita lanjutkan ke fungsi if error.
Nah, if error ini bisa kita artikan seperti fungsi yang bisa membaca suatu kondisi sel yang berisi rumusnya tidak benar atau error ya. Nah, nilai errornya bermacam-macam yang bisa dihasilkan oleh Excel ini. Tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Sini saya akan memaparkan satu saja bentuk fungsi if error ini, bentuk errornya ya. Kita contohkan, langsung saja kita buat rumusnya sama dengan D5 dibagi 0 ya. Karena 0 ini tidak ada nilainya, kita lihat hasilnya ini adalah errornya ya. Karena apapun yang dibagi dengan 0 ini hasilnya tidak ada, maka dia error ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Langsung saja kita ketik sama dengan if error ini buka kurung K5, koma, tanda kutip. Anda bisa mengetiknya sebagai data error, tanda kutip lagi, tutup kurung, lalu Anda tekan enter. Nah, jadi dia seperti ini ya. Ini sama saja, kalau kita tarik hasilnya juga akan sama, dan ini juga kita tarik hasilnya juga akan sama ya. Karena datanya data error ya. Baik, kita berpindah lagi ke OR, kita lanjutkan. OR ini dalam fungsi logika bisa kita artikan jika dalam sel ini terdapat beberapa rumus yang benar, maka dia akan bernilai benar. Nah, jika di dalam rumus ini tidak ada yang benar, maka dia akan menyatakan salah ya. Kita contohkan sama dengan OR buka kurung ya. Misalnya 4 ditambah 7 sama dengan 2. Kita bikin beberapa rumus ya, beberapa penjumlahan. Terus kita bikin 3 ditambah 6 sama dengan 9, dan kita bikin satu lagi rumusnya 8 ditambah 7 sama dengan 3, tutup kurung. Nah, di dalam rumus ini coba Anda perhatikan, 4 ditambah 7 sama dengan 2, sudah jelas ini adalah penjumlahan yang salah, dan 3 ditambah 6 sama dengan 9 ini adalah penjumlahan yang benar, dan 8 ditambah 7 sama dengan 3 ini juga adalah penjumlahan yang salah. Nah, OR ini akan membaca ketika dalam beberapa penjumlahan ini ada penjumlahan yang benar ya. Kita coba tekan enter. Nah, dia akan menghasilkan true. Kenapa? Karena ada di dalam ini yang benar ya. Karena ada penjumlahan di dalamnya, salah satu penjumlahan di dalamnya ada yang benar. Nah, kita coba tadi penjumlahan di mana dalam penjumlahan itu tidak ada penjumlahan yang benar ya. Langsung saja kita ketik sama dengan OR buka kurung 6 ditambah 7 sama dengan 3, 8 ditambah 8 sama dengan 7, atau 8 tambah 3 sama dengan 6, tutup kurung. Nah, dia akan membacanya false. Kenapa? Saya akan jelaskan lagi bahwa 6 ditambah 7 ini adalah penjumlahan yang salah, dan 8 ditambah 8 sama dengan 7 ini adalah juga penjumlahan yang salah. 8 tambah 3 ini juga adalah penjumlahan yang salah, maka tidak ada penjumlahan dalam rumus ini yang benar, maka dia mengatakan false ya. Ini juga Anda bisa buat perhitungan yang lainnya jika datanya berhubungan dengan OR ya. Baik, langsung saja kita untuk fungsi logika yang terakhir, yaitu fungsi logika AND. AND ini tidak jauh berbeda dengan OR, cuman AND ini perbedaannya adalah dari artinya ya. AND ini bisa kita artikan jika di dalam suatu penjumlahan terdapat satu aja penjumlahan yang salah, maka dia akan mengatakan salah. Nah, jika di dalam penjumlahan itu benar, maka dia akan menyatakan benar ya. Langsung saja kita coba sama dengan N buka kurung 5 ditambah 5 sama dengan 10, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 7 sama dengan 12, lalu kita tekan tab. Nah, dia akan mengatakan true. Kenapa true? Karena di dalam penjumlahan ini tidak ada penjumlahan yang salah ya. Tapi bagaimana jika dalam salah satu penjumlahan ini dia yang salah? Kita coba ya, sama dengan N buka kurung 4 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 6 sama dengan 11, dan 9 ditambah 1 sama dengan 10, tutup kurung enter. Nah, kenapa dia salah? Karena di dalam penjumlahan ini atau di dalam rumus ini ada yang salahnya. Contohnya 4 tambah 3 sama dengan 5, seharusnya 7, jadi kita bikin 5, berarti dia mengatakan salah.
ya. Berbeda dengan or. Or ini jika di dalam penjumlahan ini salah satunya ada yang benar, maka dia akan mengatakan true. Nah, jika di dalam penjumlahan ini tidak ada yang benar, maka dia baru mengatakan penjumlahan itu adalah salah, ya. Jadi perbedaan antara or dan and adalah or ini mengatakan benar untuk apabila salah satu di antara penjumlahan ini ada penjumlahan yang benar. Nah, jika ada salah satu penjumlahan ini yang salah, dia akan mengatakan bahwa rumus ini adalah salah, ya. Gimana? Saya rasa juga Anda sudah mengerti dari fungsi logika ini. Silahkan Anda kembali belajar dengan bentuk atau kasus atau tabel yang berbeda, ya. Mungkin itu aja tutorial kita hari ini, ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Saya akan menjelaskan fungsi di Excel yang lainnya. Salam sukses buat Anda. Sampai jumpa.